Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari 12 IPA 7 SMA Negeri 1 Depok. Inilah topik bahasan kami. Yuk disimak. Jurnal Perusahaan Dagang. Di jurnal perusahaan dagang itu ada dua, ada jurnal khusus dan juga jurnal umum. Nah, di jurnal khusus ini ada 4 jenis, ada yang jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas. Apa sih jurnal pengeluaran kas itu? Nah, jurnal pengeluaran kas itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang tunai. Nah, ini bentuk jurnal pengeluaran kasnya. Ada tanggal, terus ada nomor bukti. Biasanya kalau misalkan pengeluaran kas itu BKK, nomor buktinya. Terus habis itu keterangan, misalkan dari toko mana, terus referensi, pembelian, utang, akun kayak beban beban sewa gudang, terus referensi, jumlahnya berapa, kasir berapa, terus kalau ada potongan pembelian. Nah, ini contoh transaksi yang ada di sebelumnya dan masuk ke pengeluaran kas. Misalnya ada tanggal 2 Februari 2021, transaksi itu pembelian barang dagang dari toko Kencana secara tunai sebesar 25 juta dengan syarat FOB shipping point. Nah, ini nomor buktinya adalah BKK 01. Nah, ini ada pencatatan jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau misalkan di transaksinya bentuknya kayak gini nih, 2 Februari pembelian barang dagang dari toko Kencana bla. Nah, ini nanti masukin di sini ada bulannya, terus masukin tanggalnya. Nah, nomor buktinya kan di sini BKK 01. Nah, berarti nomor buktinya BKK 01. Terus itu dia keterangannya dari mana? Dari toko Kencana. Terus tadi kok di debit di pembelian 25 juta. Terus habis itu kreditnya di kas 25 juta. Nah, ini ada pencatatan jurnal pengeluaran kas. Nah, ini tanggal 3 Februari yang dibayar beban angkut atas barang yang dibeli dari toko Kencana sebesar 300.000 atas pembelian barang secara tunai. Nah, tanggalnya kita tadi masukin bulan, tahun, itu tanggal satunya. Buktinya BKK 02, tangan yang nggak ada, terus itu kemudian di debitnya ini masuknya ke serba-serbi. Nah, itu di bagian akun. Nah, namanya nanti beban angkut pembelian. Terus jumlahnya 300.000, terus di kreditnya bagian kas 300.000. Terus ini ada 7 Februari, sama kayak yang tadi 3 Februari, terus 8 Februari juga sama, cuman beda paling nomor bukti sama nama akunnya apa. Kayak ini kan juga sama, bisa dilihat kan BKK, terus habis itu juga sama, masuk ke serba-serbi di nama akun. Nah, ini tanggal 16 Februari sama kayak tanggal 2 Februari tadi. Ini juga, nah ini kan tapi dia pakainya cek kan. Nah, cek itu karena dia tunai, dia masuknya ke debitnya bagian pembelian, terus kreditnya kas. Nah, terus nomor buktinya cek nomor 1300. Ini juga sama. Nah, ini kan 20 Februari dibayar pembelian barang dagang dari toko ACC sebesar 7.680.000 ribu atas transaksi tanggal 19. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tanggal 19 tadi, tanggal 19 itu dia uh, belinya itu 8 juta tapi dapat potongan sebesar dapat potongan. Nah, di sini kita lihat tanggalnya Februari 2021 tanggal 20, buktinya BKK 08, terus keterangannya itu dari toko ACC, pembeliannya di debit emang 8 juta, nah, tapi pas lagi di kredit di bagian kredit itu kasnya jadi 7.680 dan ada potongan pembelian 300.000 yang dari 8 juta tadi. Nah, ini sama kayak yang tanggal 37 apa gitu-gitu di nama akun. Nah, ini uh, nah ini ada jurnal pengeluaran kas. Ini udah kayak bukti yang udah runtun ya, udah semuanya. Jadi bisa dilihat sama kan kayak yang tadi di contoh di tanggal 2 dari keterangannya toko Kencana dan gitu.
Terus selanjutnya juga ada dari tanggal 14 sampai 24. Yang pertama ada jurnal pembelian. Jadi jurnal pembelian itu adalah jurnal khusus yang mencatat pembelian barang secara kredit. Bentuk yang umum digunakan itu ada dua. Bentuk yang pertama digunakan jika transaksi yang terjadi hanya merupakan pembelian barang dagang. Bentuknya terdiri dari 6 kolom, ada kolom tanggal, nomor faktur, nama kreditor, syarat pembayaran, referensi, dan kolom debit kredit digabung. Akun pembelian berada di debit dan utang dagang berada di kredit. Lalu bentuk yang kedua digunakan jika transaksi yang terjadi merupakan pembelian barang dagang dan barang lain. Barang lain yang dimaksud adalah contohnya perlengkapan toko dan peralatan toko. Terdiri dari 8 kolom, ada kolom tanggal, nomor faktur, nama kreditor, lalu debit dan kredit dipisah, ada pembelian, serba-serbi. Serba-serbi terdiri dari akun, referensi, dan jumlah, itu pada kolom debit, dan di kreditnya terdapat utang dagang. Lalu ini ada contoh transaksinya berdasarkan tugas portofolio akuntansi. Lalu ini pencatatannya di jurnal pembelian, transaksi pada tanggal 5 Februari 2021, itu tanggalnya masuk ke kolom tanggal di jurnal pembelian, lalu pembelian transaksinya itu pembelian barang dagang dari toko kasih, berarti toko kasih ini sebagai nama kreditor, senilai 1.500.000 itu masuk ke kolom debit kredit, lalu syarat 5/10 N/30 FOB destination point masuk ke kolom syarat pembayaran, dan nomor faktur 01 masuk ke kolom nomor faktur. Pembelian ini tidak disampaikan bahwa pembeliannya secara kredit. Namun jika ada syarat dan juga nomor faktur, maka pembelian ini sudah pasti merupakan pembelian secara kredit. Lalu ini pencatatan transaksi yang sama pada bentuk yang kedua. Karena ini merupakan pembelian barang dagang, maka di debitnya masuk ke akun pembelian dan di kreditnya masuk ke dalam kolom utang dagang. Jika pembeliannya merupakan peralatan atau perlengkapan toko, maka masuk ke dalam kolom serba-serbi. Lalu ini transaksi yang berbeda, yaitu pada tanggal 19 Februari 2021, masuk ke dalam kolom tanggal, dibeli barang dagang dari toko ACC, berarti sebagai nama kreditor, seharga 8 juta masuk ke kolom debit kredit, dengan syarat 4/10 N/30 FOB destination point masuk ke kolom syarat pembayaran, dengan nomor faktur 02 masuk ke kolom nomor faktur. Lalu karena ini juga sama, merupakan pembelian barang dagang, maka di debit masuk ke dalam kolom pembelian, dan di kolom kreditnya masuk ke utang dagang, senilai 8 juta rupiah. Lalu ini ada pencatatan jurnal pembeliannya secara utuh, jangan lupa untuk ditulis judulnya, yaitu ada nama perusahaan, yaitu PD Semansa Jaya, jenis jurnal yaitu jurnal pembelian, periode penulisan jurnal yaitu Februari 2021, dan satuan penulisan jurnal yaitu dalam rupiah. Lalu selanjutnya ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Jadi penjualan yang dicatat dalam jurnal penjualan itu hanya barang dagang. Untuk penjualan perlengkapan atau peralatan toko yang sudah tidak terpakai, itu masuk ke dalam jurnal umum. Lalu ini bentuk yang umum digunakan, terdiri dari 6 kolom, ada tanggal, nomor faktur, keterangan syarat pembayaran, referensi, dan kolom debit kredit digabung. Kolom debit, di dalam kolom debit itu ada akun piutang dagang, dan di kreditnya ada penjualan. Lalu ini ada contoh transaksinya. Transaksi pada 4 Februari 2021 masuk ke kolom tanggal, lalu penjualan barang dagang kepada toko Pusgiwa, maka toko Pusgiwa ini masuk ke dalam keterangan, senilai 15 juta rupiah. Nilai 15 juta rupiah itu masuk ke kolom debit kredit, dengan syarat 2/7 N/30 FOB shipping point masuk ke kolom syarat pembayaran, dengan nomor faktur 11 masuk ke kolom nomor faktur. Lalu ini transaksi yang berbeda, yaitu pada 12 Februari 2021, penjualan barang dagang secara kredit kepada toko Makmur Sejahtera, maka toko Makmur Sejahtera ini sebagai keterangan, senilai 12 juta, nilai 12 juta ini masuk ke kolom debit kredit, dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 FOB shipping point masuk ke kolom syarat pembayaran, dan nomor faktur 12 masuk ke kolom nomor faktur. Lalu ini pencatatan jurnal yang secara keseluruhannya, jangan lupa juga untuk ditulis judulnya, dengan jenis jurnal yang berbeda, yaitu jurnal penjualan. Jurnal umum dan jurnal penerimaan kas. Jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu secara sistematis dan kronologis. Di sini ada tabel saldo normal akun, ada kolom debit dan kredit. Misalnya di sini aset, saldo normal di debit,
Jika aset bertambah, maka akan dicatat di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Lalu utang, modal, pendapatan, dan beban bisa dilihat di layar. Selanjutnya persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang plus modal, lalu dijabarkan menjadi aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan min beban. Ini ada contohnya berdasarkan tugas portofolio yang telah dibuat, bisa dilihat pada layar. Lalu masuk ke pencatatan jurnal umum. Di sini ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Transaksi pada tanggal 15 Februari 2021 dikembalikan barang dagangan berarti retur pembelian pada tanggal 5 senilai 500.000. Masuk ke utang dagang sebelah debit sebesar 500.000 dan retur pembelian di sebelah kredit sebesar 500.000. Tanggal 27 Februari 2021 diterima kembali barang yang telah dijual berarti retur penjualan ditulis di sebelah debit sebesar 1.500.000 secara kredit kepada toko Sinta. Berarti piutang dagang ditulis di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Lalu ini jurnal utuhnya yaitu jangan lupa ditulis judulnya yaitu PD Semansa Jaya dengan jenis jurnalnya jurnal umum, periodenya Februari 2021 dalam satuan rupiah. Baru dimasukkan transaksinya. Lalu selanjutnya sebelum kita masuk ke jurnal penerimaan kas, kita harus tahu dulu syarat penyerahan barang yaitu ada FOB shipping point dan FOB destination. FOB yaitu free on board. Di mana FOB shipping point-nya berarti biaya angkut barang dan tanggung jawab atas segala risiko terhadap barangnya itu menjadi tanggung jawab pembeli. Jadi penjual udah nggak urusan lagi ya. Lalu FOB destination-nya biaya angkut barang dan tanggung jawab atas segala risiko terhadap barangnya menjadi tanggung jawab penjual. Karena biaya angkut barang sudah termasuk dalam harga barang yang telah dibeli oleh pembeli. Lalu syarat pembayaran barang, yaitu perjanjian antara penjual dan pembeli atas pembayaran barang dagang yang dibeli, berkaitan dengan potongan tunai, jangka waktu pembayaran, dan jumlah potongan yang diberikan. Contohnya 2/10, N/30, di mana 2 merupakan presentasi diskon yang ditawarkan oleh penjual, 10-nya merupakan jumlah hari, N/30-nya perhitungan jika pembeli tidak membayar faktur dalam 10 hari sebagai syarat diskon. Jumlah hari yang ditetapkannya adalah 30 hari setelah tanggal faktur penjualan. Lalu syarat EOM atau end of month, jika pembayaran paling lambat pada akhir bulan berjalan. Kita lanjut ke penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas yaitu jurnal khusus untuk tempat mencatat transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas. Sini ada contoh transaksinya berdasarkan portofolio akuntansi yang telah dibuat. Bisa dilihat di layar. Masuk ke pencatatan jurnal penerimaan kas. Transaksi pada tanggal 1 Februari 2021, pemilik membuka rekening bank atas nama perusahaan dan menyetorkan uang sebesar 50 juta ke akun tersebut sebagai modal awal perusahaan. Berarti keterangannya modal pemilik ditulis di sebelah debit bagian kas, lalu nomor buktinya BKM 01 dan akunnya modal pemilik dengan jumlah 50 juta. Lalu tanggal 6 Februari 2021, penjualan barang dagangan secara tunai kepada toko Jaya senilai 15 juta dengan syarat FOB shipping point. Berarti ditulis di keterangannya penjualan tunai, kas di sebelah debit sebesar 15 juta dan penjualannya sebesar 15 juta dengan nomor bukti BKM 02. Tanggal 13 Februari 2021 diterima pembayaran dari toko Pusjiwa sebesar 15 juta atas transaksi pada tanggal 4. Keterangannya berarti di sini toko Pusjiwa ditulis di sisi debit kasnya sebesar 15 juta dan transaksi pada tanggal 4 berarti piutang dagangnya sebesar 15 juta dengan nomor bukti BKM 03. Tanggal 22 Februari 2021 diterima pembayaran dari toko Cahya sebesar 19.600.000 atas transaksi pada tanggal 18. Maka keterangannya di sini toko Cahya kasnya di sebelah debit sebesar 19.600.000. Lalu kita lihat dulu transaksi tanggal 18 Februari 2021. Penjualan barang dagangan secara kredit kepada toko Cahya FOB shipping point sebesar 20 juta dengan syarat pembayaran 2/10 M/30. Berarti artinya selama pembeli membayar 10 hari setelah terjadi transaksi, maka dia dapat potongan sebesar 2%. Lalu ternyata dia akan bayarnya di tanggal 22 Februari, berarti 4 hari setelah transaksi. Dari tanggal 18 ya, berarti dia masih mendapat potongan 2%. Totalnya yang dia bayar sebesar 19.600.000 masuk ke kas dan potongan 2%-nya sebesar 400.000 masuk ke potongan penjualan. Syarat pembayaran N/30 berarti pembeli maksimal ngelunasin pembeliannya itu 30 hari setelah tanggal 18. Dan syarat FOB shipping point berarti biaya angkut dan tanggung jawab segala risiko terhadap barang menjadi tanggung jawab pembeli. Terus karena tanggal 22 itu kan dia bayarnya 19.600.000 berarti kas nawa di debit dengan potongan penjualan juga masuk di debit sebesar 400.000 dan piutang dagangnya menjadi 20 juta dicatat di sisi kredit. Artinya piutang pembeli ke penjual udah berkurang karena pembeli udah ngebayarin ke penjual. Tanggal 23 Februari 2021, penjualan barang dagangan secara tunai kepada toko Cahya senilai 22 juta dengan syarat FOB shipping point. Berarti keterangannya penjualan tunai dengan kas di sebelah debit sebesar 22 juta dan penjualannya sebesar 22 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 26 Februari 2021 diterima pembayaran dari toko Makmur Sejahtera sebesar 12 juta atas transaksi pada tanggal 12. Berarti keterangannya modal pemilik, kasnya 12 juta di sisi debit, dan tanggal 12 berarti piutang dagangnya 12 juta dengan nomor bukti BKM 06. Nah, ini jurnal utuhnya.
Kita catat lagi, judulnya PD Semasa Jaya, Jurnal Penerimaan Kas, periode Februari 2021 dalam satuan rupiah. Masukkan transaksinya, lalu kita jumlah. Ini kasnya menjadi 133.600.000 dengan potongan penjualan 400.000, penjualannya 37 juta, piutang dagangnya 47 juta, dan jumlah serba-serbinya sebesar 50 juta. Buku besar utama. Baiklah, yang pertama kita akan bahas dulu apa sih buku besar itu. Jadi, buku besar utama merupakan perkiraan-perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Misalnya, kas, piutang usaha, modal, hingga persediaan utang. Perkiraan-perkiraan tersebut terpisah dan berdiri sendiri-sendiri dengan fungsi untuk mengikhtisarkan pengaruh transaksi kepada perubahan aktiva, kewajiban, serta modal pada perusahaan. Pencatatan dalam buku besar umum akan dilakukan secara berkala, misalnya setiap akhir bulan. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan jurnal khusus atau hasil rekapitulasi yang telah dibuat sebelumnya. Istilah khusus untuk pencatatan ini yaitu posting. Posting sendiri adalah, mungkin bisa naik dulu. Posting sendiri ialah istilah bagi proses pemindahan catatan dari jurnal ke dalam buku besar. Sebagai sebuah proses, ada tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan posting. Yang pertama, dilakukan penutupan terhadap jurnal khusus dengan cara menjumlahkan angka angka-angka yang ada pada setiap kolom perkiraan. Kemudian yang kedua, setelah dijumlahkan, hasil yang didapat dipindahkan ke dalam buku besar sesuai dengan perkiraan yang dipakai, baik itu di bagian debit maupun kredit. Kemudian hasil penjumlahan yang kini ada di dalam buku besar perlu ditandai. Kolom ref atau referensi di jurnal khusus diisi dengan tanda checklist atau nomor kode perkiraan. Sementara kolom ref atau referensi di buku besar utama diisi dengan nomor halaman jurnal. Dan setiap jurnal punya kode khusus nih yang berbeda. Yang pertama ada kode JKM, yaitu untuk jurnal penerimaan kas. Kemudian ada kode JKK untuk jurnal pengeluaran kas, ada kode JP untuk jurnal penjualan, kode JB untuk jurnal pembelian, dan juga kode JU untuk jurnal umum. Baik, terima kasih Egi atas penjelasannya. Dan sekarang kita akan beralih ke buku besar dari PD Semasa Jaya. Jadi ini adalah buku besar utama dari PD Semasa Jaya yang sudah kami buat sebelumnya. Jadi berdasarkan konsep biasanya gitu ya, ekonomi buku besar itu kan harus diurutkan berdasarkan dari likuiditasnya gitu ya. Yang pertama mulai dari kas, piutang dagang, utang, modal, prive, penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, pembelian, sampai kemudian ada beban angkut pembelian, potongan, retur, sampai beban-beban. Semuanya juga memiliki kode akunnya masing-masing. Nah, kita akan mulai dari kas dulu. Ini tuh setiap akunnya itu diisi berdasarkan tanggalnya itu setiap akhir periode ya. Karena ini siklusnya kita buat bulanan. Jadi di sini ini harusnya nggak 31 Februari dong. Tapi nggak apa-apa, kita anggap saja ada tanggal 31 Februari sebagai akhir dari periode. Yang pertama dari kas. Untuk referensinya bisa diambil dari jurnal kas masuk atau penerimaan kas, yaitu dari debit sebesar 133.600.000. Kemudian ada pengeluaran kas atau dari jurnal pengeluaran kas sebesar 49.475.000. Didapatkan saldo akhir kas berjumlah 84.125.000. Kemudian ke piutang dagang, kita dapat dari jurnal penjualan sebesar 54 juta, jurnal penerimaan kas sebesar 35 juta, dan jurnal umum sebesar 1.500.000. Sehingga kemudian didapatkan saldo debit dari piutang dagang tersebut 17.500.000 rupiah. Kemudian dari akun utang ada dari jurnal pembelian sebesar 9.500.000, letaknya ada di kredit. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas sebesar 8 juta dari debit, dan dari jurnal umum sebesar 500.000. Sehingga kemudian didapatkan saldo kredit sebesar 1 juta rupiah.
Kemudian kita akan beralih ke modal, yaitu referensinya dari jurnal penerimaan kas sebesar 50 juta, besarnya di kredit. Kemudian ada dari Prive, yaitu didapat dari referensi jurnal pengeluaran kas di debit sebesar Rp750.000. Kemudian dari penjualan didapatkan dari jurnal penjualan dari kredit sebesar 54 juta, dan kemudian dari jurnal pemasukan kas sebesar CKM itu kan ini ya pemasukan kas sebesar 49 juta, sehingga didapatkan saldo kredit dari penjualan tersebut sebesar 103 juta rupiah. Dari potongan penjualan, kita mendapatkan dari jurnal pemasukan kas sebesar 400.000, kemudian dari retur penjualan dari jurnal umum diletaknya di debit sebesar 1.500.000, kemudian dari akun pembelian didapatkan dari jurnal pembelian sebesar 9.500.000 letaknya di debit, kemudian dari jurnal pengeluaran kas sebesar 36 juta letaknya dapat juga, sehingga didapatkan saldo debit pembelian terakhir 45.500.000. Kemudian dari beban angkut pembelian kita dapat dari referensi jurnal pengeluaran kas sebesar 300.000 letaknya di debit dengan saldo akhir debitnya 300.000. Kemudian dari potongan pembelian dari pengeluaran kas sebesar 320.000 letaknya di kredit. Kemudian dari retur pembelian yaitu didapatkan dari referensi jurnal umum sebesar 500.000 rupiah letaknya di kredit. Kemudian dari beban ini kita urutkan dari beban gaji, sewa gudang, iklan, dan listrik dan air. Dari beban gaji didapatkan dari jurnal pengeluaran kas sebesar 3 juta di debit. Kemudian dari beban sewa gedung dari jurnal pengeluaran kas sebesar 1.300.000 letaknya di debit. Kemudian dari beban iklan didapatkan dari referensi jurnal pengeluaran kas sebesar 120.000 letaknya di debit. Kemudian yang terakhir dari beban listrik dan air didapatkan dari referensi jurnal pengeluaran kas sebesar 325.000 letaknya di debit. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahan yang lebih terperinci. Fungsinya untuk merinci transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan akun piutang maupun utang yang berlangsung secara berulang-ulang. Buku besar pembantu terdiri dari buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang, dan buku besar pembantu persediaan barang dagang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang buku besar pembantu utang. Sebelumnya, mari kita lihat buku besar utama yang sudah dibuat. Pada akun hutang, saldo akhir sebesar 1 juta di posisi kredit. Saldo tersebut bisa kita perinci, PD Semasa Jaya berutang kepada siapa saja dengan buku besar pembantu utang. Pada kolom referensi akun hutang, ada istilah JB1 atau jurnal beli, JKK1 atau jurnal pengeluaran kas, dan JU1 atau jurnal umum. Nah, jurnal-jurnal tersebut dapat membantu kita dalam membuat buku besar pembantu utang. Terdapat 4 data sumber yang diperlukan dalam membuat buku besar pembantu utang. Yang pertama, ada daftar utang awal yang diperoleh dari neraca saldo buku besar pembantu periode sebelumnya. Yang kedua, jurnal khusus pembelian. Yang ketiga, jurnal khusus pengeluaran kas. Dan yang terakhir, jurnal umum. Dalam menyusun buku besar pembantu utang, tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi data sumber yang ada. Selanjutnya, buat tabel buku besar pembantu utang. Lalu, posting neraca saldo buku besar pembantu periode sebelumnya, jika ada. Kalau nggak ada, tahap ini bisa dilewatkan. Yang terakhir adalah posting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar pembantu utang. Ini adalah jurnal pembelian PD Semasa Jaya pada periode Februari 2021. Saldo akhirnya sebesar 9.500.000 dari utang kepada toko kasih sebesar 1.500.000 dan toko ACC sebesar 8 juta. Berikutnya jurnal khusus pengeluaran kas PD Semasa Jaya pada periode Februari 2021. Terdapat utang dagang sebesar 8 juta di posisi debit kepada toko ACC. Selanjutnya, jurnal umum pada tanggal 15 Februari
muncul utang dagang sebesar 500.000. Karena data sumber yang diperlukan sudah ada, sekarang kita bisa membuat buku besar pembantu utangnya. Ini adalah format tabel buku besar pembantu. Formatnya sama dengan buku besar utama, tetapi di atas tabel dituliskan nama toko terkait dan alamatnya. Oke, kita analisis satu persatu berdasarkan data sumber yang ada. Pertama, dari jurnal pembelian. Pada tanggal 5 Februari, terjadi pembelian barang kepada toko kasih secara kredit. Karena di sini ada syarat pembayarannya sebesar 1.500.000. Tabel pertama, untuk rincian toko kasih, kita buat dengan nomor akun 211.1. Karena pada buku besar, nomor akun utang adalah 211. Tanggal 5, keterangan pembelian, ref JB1, 1.500.000 diletakkan di posisi kredit sesuai posisi pada jurnal pembelian. Saldo 1.500.000 muncul di kredit. Lanjut pada tanggal 19, terjadi pembelian juga kepada toko ACC. Kita buat dengan nomor akun 211.2. Keterangan pembelian, ref JB1, saldo 8 juta di posisi kredit. Kedua, dari jurnal pengeluaran kas. Nah, di debit ini ada akun utang dagang sebesar 8 juta dari toko ACC. Posisi normal utang ada di kredit. Berarti kalau di debit, utangnya berkurang. Utang berkurang berarti terjadi pelunasan utang. Masukkan data tersebut ke buku besar pembantu toko ACC. Tanggal 20, keterangan pelunasan hutang, ref JKK1, 8 juta di debit, saldo berkurang menjadi 0 rupiah alias utangnya sudah lunas. Ketiga, dari jurnal umum. Di keterangan pada tanggal 15, muncul akun utang sebesar 500.000. Kepada siapa? Coba kita lihat transaksi yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2021. Dikembalikan barang dagang yang dibeli pada tanggal 5. Oke, pada tanggal 5 terjadi pembelian barang dagang dari toko kasih. Masukkan data ke dalam buku besar pembantu utang toko kasih. Tanggal 15, keterangan pengembalian, ref JU1, 500.000 pada debit, saldo berkurang menjadi 1 juta. Nah, buku besar pembantu utang sudah selesai dibuat. Saldo akhir sebesar 1 juta di kredit, sesuai dengan yang tercantum dalam buku besar. Perinciannya adalah 1 juta tersebut merupakan sisa utang yang harus dibayar oleh PD Semasa Jaya kepada toko kasih paling lambat 30 hari setelah transaksi berlangsung. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang buku besar pembantu piutang atau Account Receivable Subsidiary Ledger. Nah, pengertiannya adalah buku besar umum yang akan sangat membantu perusahaan dagang dalam memberikan kemudahan informasi tentang adanya piutang. Untuk fungsinya adalah sebagai tempat mencatat perubahan piutang kepada debitor secara individual, sehingga merupakan rincian dari akun piutang dagang dalam buku besar umum. Yang perlu kita ketahui adalah urutan penyusunan buku besar pembantu piutang. Yang pertama adalah mengidentifikasi data sumber. Yang kedua adalah membuat kolom buku besar pembantu piutang. Nah, yang ketiga opsional nih, jadi bisa ada, bisa tidak, yaitu memposting raca saldo buku besar pembantu piutang dari periode sebelumnya. Karena bisa jadi saja nih, buku besar pembantu piutang baru mau dibuat pada periode yang pertama. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah memposting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar pembantu piutang. Kita masuki tahapan yang pertama, yaitu mengidentifikasi data sumber. Data sumber yang diperlukan untuk menyusun buku besar pembantu piutang yang pertama ada daftar piutang awal dari neraca saldo jika ada. Yang kedua ada jurnal khusus penjualan. Yang ketiga ada jurnal khusus penerimaan kas. Dan yang terakhir ada jurnal umum. Tahapan yang kedua adalah membuat kolom buku besar pembantu piutang. Nah, dari satu tabel buku besar pembantu piutang terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo pada debit dan kredit. Banyaknya tabel yang dibuat adalah berdasarkan jumlah dari toko yang melakukan transaksi piutang dengan perusahaan dagang milik kita. Di sini, pada sudut kiri atas akan dituliskan nama toko. Nanti, tabel dibuat
sesuai dengan banyaknya nama toko yang akan dituliskan. Kemudian di sudut kanan atas terdapat nomor 113 yang mengkode piutang, titik N. N ini menandakan nanti ada toko yang pertama, misalkan sebut saja toko Pusjiwa, kemudian toko yang kedua sebut saja toko Mawar, seperti itu. Disclaimer dulu ya, untuk tahapan nomor 3, karena tidak tercantum pada transaksi yang dilakukan oleh 12 IPA 7, maka tidak dijelaskan lebih lanjut. Yuk kita cus langsung ke tahapan yang keempat. Langkah yang keempat adalah posting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar pembantu piutang. Yang pertama, posting dari jurnal penjualan. Keterangan posting buku besar pembantunya nanti adalah penjualan, kemudian posisi transaksinya pada kolom debit, dan kode referensi dari jurnal penjualan adalah JJ1. Kemudian, posting dari jurnal penerimaan kas. Keterangan posting buku besar pembantunya nanti adalah pelunasan, posisi transaksinya pada kolom kredit, dan kode referensi dari jurnal penerimaan kas adalah JKM1. Dan yang terakhir adalah posting dari jurnal umum. Keterangan posting buku besar pembantunya nanti adalah retur penjualan, kemudian posisi transaksinya menyesuaikan posisi piutang pada jurnal umumnya nanti, dan kode referensi dari jurnal umum adalah JU1. Hasil akhir dari buku besar pembantu piutang adalah gabungan dari tabel-tabel masing-masing toko yang melakukan transaksi piutang. Nama toko-toko yang tercatat dalam buku besar pembantu piutang diantaranya ada toko Pusjiwa, toko Makmur Sejahtera, toko Cahaya, dan toko Cinta. Untuk nominal akhir yang tertulis pada buku besar utama nantinya sebesar Rp5.500.000, yaitu sisa piutang yang belum dibayarkan oleh toko Cinta. Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.